adik-adik, bertemu lagi bersama Kanike dan juga Kak Festi dalam Sekolah Minggu Online Parshalom Kupang. Yeay, Kak Festi apa kabarnya? Puji Tuhan baik, Kanike. Kanike sendiri? Puji Tuhan juga baik. Ya. Kalau adik-adik di rumah apa kabar? Pasti baik-baik, Kanike. Amin. Semoga yang sakit cepat disembuhkan. Amin. Oh ya Kak Festi, ngomong-ngomong, adik-adik di rumah masih ingat tidak ya dengan yel-yelnya kita? Yel-yel, oh betul Kanike, untung Kanike mengingatkan. Jadi yel-yelnya Kak Festi dan Kanike akan coba ya. Ketika Kak Festi dan Kanike bilang Parshalom Kupang, adik-adik yang di rumah harus menjawab senyum, semangat, ceria. Oke Kanike. Sekali lagi Kak Festi. Siap. Ya. Parshalom Kupang, Senyum, semangat, ceria. Wah Kak Festi, sepertinya adik-adik di rumah sudah terlihat sangat ceria. Oke Kanike, biar adik-adik yang di rumah tambah semangat, bagaimana kalau kita menyanyi lagu apa Kanike? Hatiku penuh nyanyian digabung dengan Aku Anak Raja. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita akan sama-sama berdoa pembuka ya. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Engkau membangunkan kami di pagi hari dan kami masih boleh melihat matahari yang begitu indah di pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Bapak mau memberkati agar ibadah ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Indra. Sama-sama kita angkat pujian Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam adik-adik, kembali lagi bersama Kak Indra dalam sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Nah, pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, lihat anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa karena Tuhan begitu baik dalam mengasihi dan menyayangi kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita kali ini terambil dari Lukas 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Terus bacaan yang kedua yaitu Matius 14 ayat ke-23 dan Matius 26 ayat yang ke-36. Oke adik-adik, silakan Kak Indra beri waktu untuk membuka Alkitab. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan melanjutkannya. Kak Indra akan baca di sini. Adik-adik bisa membacanya di rumah adik-adik. Oke, Lukas 11 ayat 1 sampai 10 dengan perikop hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Oke, kita buka lagi pembacaan kita yang kedua yaitu Matius 14 ayatnya yang ke-23. Kak Indra ulangi, Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Oke, kita baca secara bersama-sama Matius 14 ayatnya yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke, kita baca lagi di Matius 26 ayat ke-36. Oke, sudah? Kalau sudah dapat, kita baca lagi bersama-sama. Maka sampailah Yesus
Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Oke adik-adik, bagaimana? Apa kabar semua? Baik-baik? Kita pada hari ini belajar dengan tema tekun berdoa. Adik-adik, kira-kira apa itu doa? Banyak loh versi doa. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan. Bahkan ada yang bilang adik-adik, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau berbicara tentang nafas, adik-adik bernafas, Kak Indra bernafas, kakak-kakak semua itu bernafas, orang tua bernafas, anak muda bernafas, pokoknya semua itu dia bernafas. Jadi kalau bilang doa adalah nafas hidup orang Kristen, berarti kita semua harus terus berdoa supaya kita bisa bernafas sama seperti nafas. Jadi doa itu adalah kebutuhan sehari-hari, itu sudah sangat dibutuhkan begitu. Dan adik-adik, menurut adik-adik apa itu tekun? Ya, tekun yaitu rajin, terus-menerus dengan giat, dengan teliti melakukan apa yang kita perlu, apa yang perlu kita lakukan. Jadi kalau tekun berdoa artinya terus melakukan apa itu doa, baik siang, baik malam, baik pagi, baik mau makan, mau tidur, mau melakukan aktivitas, kita harus berdoa. Itu yang dinamakan dalam tekun berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Orang Kristen diajarkan bahwa doa itu punya kuasa. Banyak contoh-contoh atau cerita Alkitab yang mengajarkan tentang kuasa doa. Yang pertama pada Perjanjian Lama tentang Nabi Elia. Tahu cerita tentang Nabi Elia? Bagaimana dia meminta hujan, berdoa berhari-hari, dan pada akhirnya pada musim kering, musim kemarau yang tidak pernah turun hujan, doa Nabi Elia dijawab dan turun hujan, sehingga orang pun percaya kepada Tuhan. Artinya ada kuasa ketika kita berdoa secara bersungguh-sungguh. Masih ingat cerita Daniel juga? Bagaimana dia di dalam gua singa? Bagaimana dia mau dimakan dan dia berdoa dalam gua singa dan singa itu tidak menjadi memakan dia. Bagaimana? Itu kita percaya bahwa itu adalah kuasa doa. Dan pada saat itu juga raja-raja pada saat itu, pemimpin-pemimpin pun jadi takjub dan menyembah kepada Allah. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memalukan kita. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membuat kita berhasil sehingga kuasa Tuhan itu terlihat melalui kesungguhan kita dalam berdoa. Nah adik-adik, dalam penjelasan Alkitab itu di Lukas 11 ayat 1 sampai 10 apa yang Tuhan Yesus mengajarkan? Adik-adik, Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan. Tadi kalau kita baca di Alkitab, tadi situ adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti di tengah malam di sahabatnya. Nah adik-adik, tahu tidak, rumah-rumah di Palestina pada saat itu, tuh mempunyai satu ruangan khusus untuk menyimpan bahan makanan. Dan tempat tidur mereka itu tidak seperti tempat tidur kita pada saat ini di daerah-daerah sini. Bukan. Tempat tidur mereka itu satu ruangan dan semua tidur secara bersamaan. Jadi kalau satu orang terbangun dan kaget, tentunya semuanya akan terbangun karena mereka tidurnya bersama-sama. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan seperti begitu. Seorang sahabat, dia datang ke rumah meminta roti karena dia ada tamu di tengah-tengah malam. Nah, dia ketuk-ketuk pintu dan sahabatnya yang sudah berkeluarga ini tidak mau membuka pintu. Tetapi karena dia tidak tahu malu, dia ketuk-ketuk pintu. Akhirnya sahabat
yang sudah mempunyai keluarga ini pun dia bangun, membuka pintu dan memberikan roti untuk sahabatnya dan dia pulang. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu? Tuhan Yesus menjelaskan di bawah bahwa mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibuka. Artinya itu seperti doa. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Ketika kita mencari, Tuhan akan memberikan kepada kita. Ketika kita mengetok, pasti akan dibukakan. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, sampaikan saja doa kita, maka semuanya itu akan diberikan. Kak Indra percaya adik-adik ini sudah besar, sudah kelas tanggung, sudah kelas remaja, ini pasti rajin-rajin berdoa, tidak pernah malas. Kalau seandainya masih ada yang malas berdoa ketika dia bangun tidur, ketika mau makan, ketika mau tidur ataupun mau beraktivitas, Kak Indra harap setelah mendengar firman ini, adik-adik menjadi rajin berdoa. Kak Indra percaya ketika adik berdoa, Tuhan Yesus akan memberikan kuasanya kepada adik-adik. Oke, adik-adik, satu hal yang Tuhan Yesus mau yaitu adik-adik terus tekun dalam berdoa. Adik-adik kelas tanggung dan remaja pernah bersaat teduh? Tahu saat teduh? Saat teduh yaitu berdoa bersama-sama atau berdoa sendiri-sendiri, menyampaikan doa adik-adik dalam saat teduh. Misalnya adik-adik berdoa di tengah malam atau berdoa pagi hari. Itu adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik menyampaikan adik-adik punya doa. Yaitu adik-adik memulai dengan puji-pujian. Adik-adik membaca firman. Habis itu adik-adik bersafaat dalam doa. Kak Indra percaya ketika adik bersaat teduh, apapun yang adik-adik gumulkan, pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan akan pasti menolong. Adik-adik, ada satu hal lagi yang Kak Indra mau tambahkan bagi adik-adik. Bagaimana sih doa yang benar? Dalam doa yang benar itu adik-adik, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan bagaimana doa yang benar. Dalam hal apa Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu sudah Tuhan Yesus rancang, Tuhan Yesus susun secara baik, secara sistematis untuk adik-adik mengerti bagaimana alur dan doa yang baik. Di situ ada pujian, ada cara merendahkan diri, ada cara menaikkan beban doa, meminta pengampunan dosa, dan tujuan doa ke Allah. Dan yang terakhir itu, setelah berdoa kita harus mengucapkan amin. Artinya kita mempercayai semua doa-doa kita. Dalam doa Bapa Kami itu tertulis bahwa Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya itu kita memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus ada di surga, terpujilah nama Tuhan. Terus kita juga harus merendahkan diri dalam doa Bapa Kami. Tuhan Yesus mengajarkan apa dalam kata-kata doa Bapa Kami? Jadilah kehendakmu. Artinya kita betul-betul merendahkan diri bahwa Tuhan saja yang mempunyai kuasa untuk mewujudkan setiap keinginan kita. Terus berilah kami makanan yang secukupnya. Artinya kita boleh menaikkan beban-beban doa kita. Setelah pujian, setelah merendahkan diri, kita menaikkan beban doa kita. Terus ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya itu kita harus mengaku dosa. Kita harus mengaku dosa bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Dan Tuhan Yesus mau itu setelah kita menaikkan setelah kita menaikkan beban doa kita, Tuhan Yesus mau kita untuk meminta pengampunan dosa. Dan terakhir yaitu tujuan doa kita itu harus kepada Allah. Jadi setelah kita berdoa bukan langsung amin. Tapi kita harus tahu doa itu kepada siapa. Doa kita itu harus kepada Allah. Misalnya kita berkata-kata, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Artinya tujuan doa kita itu harus kepada Allah.
melalui Tuhan Yesus. Yang terakhir yaitu amin, yaitu kita mengaminkan setiap doa yang kita lakukan. Oke, itu saja firman yang bisa Kak Indra bagikan pada kita pada hari ini. Kiranya firman itu boleh terus bertumbuh, dan menjadi kekuatan dan pedoman bagi adik-adik, bagi kakak, dan terkhusus kita semua. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kak Indra akan berdoa syafaat. Setelah itu kita akan berdoa Bapa kami. Jadi bukan hanya Kak Indra yang akan berdoa Bapa kami, tetapi setelah Kak Indra bilang haleluya, kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Oke, bisa? Oke, kalau bisa, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa karena Tuhan begitu baik dalam mengasihi dan menyayangi kami. Terutama Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, nafas, dan perlindungan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh setia, setur dan kehendak Tuhan saja. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mohon Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu terus menyerahkan kehidupan kami. Terus menyerahkan kehidupan masa muda kami sebagai seorang anak sekolah minggu baik di kelas tanggung dan remaja. Tuhan terus membentuk kehidupan kami menjadi anak yang pribadi, yang hidup dan takut akan Tuhan. Tuhan sediakan pertumbuhan yang baik dalam pendidikan kami. Tuhan berikanlah kami hikmat, akal budi, agar kami boleh melakukan pendidikan kami dengan baik. Jangan biarkan kami bermalas-malasan di tengah-tengah pandemi ini, tapi kami boleh rajin dalam menempuh pendidikan kami, dan pendidikan yang kami tempuh ini boleh mendapat bisa kami gunakan untuk kehidupan masa depan kami di hari-hari ke depan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami terus menyerahkan orang tua kami yang terus berjerih lelah membesarkan kami melalui usaha dan pekerjaan mereka. Kami mohon Engkau terus memberkati dan melindungi mereka senantiasa. Bahkan saudara-saudara kami, baik kakak dan adik kami mohon Engkau terus menjaga dan melindungi mereka. Bapa kami yang ada di surga, bahkan kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah minggu kami. Saat ini walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati sekolah minggu kami agar terus berjalan Tuhan. Dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, kiranya boleh setia dan seturut kehendak Tuhan. Dan sekolah minggu ini terus menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kakak-kakak yang terus berjerih lelah untuk mempersiapkan sekolah minggu ini, kami mohon Engkau terus memberkati dan melindungi senantiasa. Bahkan kami juga tidak berdoa pada saat ini kami sedang terancam oleh pandemi virus corona. Kami mohon Engkau memberkati kami, melindungi kami, menjauhkanlah kami daripada virus ini, sehingga kami terus selalu terjaga dan terlindungi. Bagi orang-orang yang terdampak, baik saudara kami maupun tidak, kami tetap taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang telah Engkau panggil, Engkau terus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Berkati, sertai, dan lindungilah kami Bapa, kami mempunyai kerinduan agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami mau berseru kepada siapa lagi? Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Untuk itu kami mohon Engkau terus menolong kami senantiasa. Memberkati pelayanan-pelayanan yang terjadi Tuhan, baik di mimbar-mimbar-Mu maupun mimbar-mimbar yang tersedia di rumah. Kami mohon Engkau terus memberkati itu, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Pada saat ini Bapa, kami akan menutup doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Indra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Semoga firman Tuhan itu bisa berguna buat adik-adik di kehidupan sehari-hari ya. Wah, Kak Festi, tidak sadar kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Oh iya Kak Nike, sudah tidak terasa. Tapi jangan bersedih karena minggu depan kita akan kembali bertemu Dalam ibadat sekolah minggu online. Kak Festi, yel-yel dulu dong. Oh iya betul Kak Nike. Oke, adik-adik masih ingat yel-yelnya? Masih. Kalau Kak Festi bilang Shalom Kupang, adik-adik harus menjawab Senyum, semangat, ceria. Sekali Oke. lagi dong Kak Festi. Oh siap-siap Kak Nike. Shalom Kupang, Senyum, semangat, ceria. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita angkat pujian Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa mengaku kesalahan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa mengaku kesalahan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Kak Festi, apa Kak Nike? ternyata kita punya aktivitas loh. Oh astaga, hampir saja kita lupa. Aktivitas Kak Nike. Iya, jadi adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah dibagikan oleh kakak-kakak. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Shalom! Adik-adik yang terkasih, Shalom. Nah, adik-adik kita akan membuat kartu rencana doa. Pasti semua punya doakan doa pribadi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setiap hari dalam satu minggu adik-adik harus buat satu rencana doa. Nah, contohnya pada hari Minggu yang kakak beri contoh yaitu doa untuk saya, papa dan mama selalu sehat. Nah, adik-adik silakan buat rencana doa adik-adik.